Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari kita pasti pernah mendengar istilah tentang asam ataupun basa. Nah, tapi sebenarnya apa sih asam dan basa itu? Nah, kita mulai pengertian asam basa dari 3 pengertian. Jadi asam basa ini nanti kita akan bahas dari 3 pengertian. Yang pertama menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted Lowry, yang ketiga menurut Lewis. Nah, kita mulai dari pengertian asam basa menurut Arrhenius. Nah, kita mulai bahwa yang namanya salah satu sifat penting dari asam dan basa ketika keduanya saling bereaksi, contohnya HCl ini adalah termasuk asam, dan NaOH dia termasuk basa. Nah, kalau misalkan HCl atau asam klorida dan natrium hidroksida yang merupakan basa ini saling bereaksi, ketika perbandingan molnya sudah sama besar, ini kan perbandingan molnya kita bisa lihat dari koefisien yang ada di depan. HCl dia perbandingan molnya 1, sedangkan NaOH juga perbandingan molnya 1. Nah, kalau misalkan sudah sama besar perbandingannya tersebut, maka sifat asam dan basa pada produk akan hilang. Jadi kalau misalkan sudah saling bereaksi antara asam dan basa, mereka saling menetralisasi. Dan ketika setelah bereaksi dan menghasilkan suatu produk, maka produknya ini bukan asam ataupun basa lagi. Dengan catatan perbandingan molnya harus sama besar. Nah, hasil yang dihasilkan di sini salah satunya bisa menjadi garam, NaCl dan H2O. Yang penting sih salah satu produk yang bisa dihasilkan adalah H2O atau air. Ini salah satu produk dari reaksi asam dan basa. Nah, dari reaksi ini, Svante Arrhenius mengatakan bahwa proses netralisasi tersebut adalah kombinasi dari ion hidrogen dengan ion hidroksida. Nah, ion hidrogen ini terdapat di HCl, atau terdapat di asam, sedangkan ion OH- ini terdapat di NaOH atau basa. Nah, nantinya hidrogen yang didapat dari HCl dan OH- yang terdapat di NaOH, ketika bergabung mereka akan menghasilkan air atau H2O. Nah, seperti dijelaskan di sini, pada larutan aqueous, ion akan menempel pada molekul air menghasilkan hidronium. Jadi H2O ditambah H+ ini akan menghasilkan H3O+. Sehingga mau kita menyebutnya H+ atau H3O+ ini sama saja. Bukan sama, artinya kita bisa mengatakan bahwa zat yang terdapat ion H3O+ atau H+ itu dia bisa disebut dengan asam. Nah, di sini jelaskan sehingga pengertian asam dan basa menurut Arrhenius
Ini menurut Arrhenius. Asam adalah zat yang bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidronium. Jadi H+ tadi yang dihasilkan dari HCl ketika nanti menghasilkan H2O, kalau misalkan berikatan lagi dia akan menghasilkan hidronium. Sedangkan zat yang menghasilkan ion hidroksida dalam air ini disebut basa. Yaitu pengertian menurut Arrhenius. Nah, untuk selanjutnya, contoh pembentukan dari H3O dari beberapa asam. Jadi kalau misalkan reaksi pembentukan ion H3O+ atau hidronium dari asam. Contohnya HCl, ketika dia bereaksi dengan air H2O, dia akan menghasilkan ion hidronium dan juga Cl minusnya. Jadi hanya nanti H+-nya ini dia akan berikatan dengan H2O menghasilkan ion hidronium. Sedangkan Cl minusnya, karena dia udah kehilangan H+, makanya dia tinggal sisa Cl minus. Cl minusnya nanti menjadi ion negatif. Nah, ini nanti lebih jelasnya akan dibahas di bab tentang bilangan oksidasi atau reaksi reduksi dan oksidasi. H2SO4 tadinya dia muatannya adalah netral atau 0. Ketika dia berikatan dengan H2O, nanti satu ion H-nya dia akan berikatan dengan H2O menghasilkan H3O+ atau ion hidronium. Sedangkan sisanya nanti dia akan membentuk ion negatif yang ada di sini. Ataupun HSO4- kalau tadinya ini juga termasuk asam juga. Satu H dia akan berikatan dengan H2O membentuk ion hidronium. Nah, SO4 ini tadinya minusnya cuma 1 karena 1 ini ya HSO4 minus. Jadi ini bisa dibagi menjadi H+ sama SO4 2 minus. Nah, ini nanti kalau misalkan ditambah H2O, H+-nya ini dia akan berikatan dengan H2O. Nah, ini akan membentuk H3O+. Sedangkan SO4-nya dia akan terpisah sendiri. Nah, sehingga rumus kimia umum dari reaksi ionisasi pembentukan ion hidronium dari asam adalah yang ini. Jadi A-nya ini maksudnya asamnya. Atau bagian asamnya.
Nah, nanti hanya ini pindah ke H2O, sedangkan A-nya yang tadinya mempunyai muatan misalkan 0, dia muatannya berkurang 1. Misalkan jadi A-, atau tadinya A-nya muatannya -1, dia akan turun 1 jadi -2 dan seterusnya. Nah, bisa juga reaksi ionisasinya ditulis seperti ini. Jadi kalau tadi menggunakan yang ini H3, ini H3O+, yang ini kita gunakan, ion yang digunakan adalah H+. Jadi mau H3O+ atau H+, ini sama-sama keduanya adalah zat yang menjadi ciri khusus dari asam. Nah, itu menurut pengertian Arrhenius. Jadi sekali lagi, kalau menurut Arrhenius, asam adalah zat yang bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidronium. Hasilkan ion hidronium H3O+. Sedangkan basa zat yang hasilkan ion hidroksida atau OH- dalam air. Nah, ini baru penjelasan asamnya, sedangkan basanya ada di penjelasan yang ini. Nah, tadi dari asam peninjauan pengertiannya menurut Arrhenius, sedangkan basanya ion adalah zat yang membentuk ion OH dalam ion hidroksida dalam air. Nah, ion hidroksida ini dapat dibentuk dari dua cara. Yang pertama, senyawa ionik yang mengandung OH-. Nah, senyawa ionik ini seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah senyawa yang dihasilkan dari ikatan ion. Nah, kalau misalkan senyawa ionik tersebut larut dalam air, mereka nanti akan terpisah seperti senyawa ion yang lain. Jadi kalau misalkan ini larutkan dalam air, NaOH ini, nanti dia akan menghasilkan dua ion, natrium plus dan OH minus. Atau contoh yang lain, misalkan CaOH2. Ini dia kalau misalkan larut dalam air, mereka akan terpisah, yang satunya Ca2+, yang satunya 2OH-. Jadi seperti yang dipelajari sebelumnya di ikatan ion ya, kalau nggak salah. Yang duanya ini nanti milik Ca. Sedangkan OH-nya nanti ketika terpisah dia membentuk ion hidroksida atau ion OH-. Nah, yang kedua, ion OH- juga bisa dihasilkan dari senyawa molekul ternyata. Atau tadinya tidak mengandung ion, kalau misalkan bereaksi dengan air, dia akhirnya akan membentuk ion hidroksida.
Contohnya kayak NH3. NH3 ini dia masuknya bukan senyawa ionik tapi senyawa molekul. Tapi ketika dia bereaksi dengan H2O, dia akan membentuk NH4+ dan OH-. Jadi OH-nya akan terpisah sendiri. Jadi satu H hanya dia akan terpisah, pindah ke NH3, membentuk NH4+. Sama yang di contoh di bawahnya, hanya H dari H2O, dia akan terpisah, membentuk OH-. Dia akan berpindah ke CH3NH2. Saya tulis ulang dulu. Nah, ini nanti hasilnya yang merah ini. Sedangkan sisanya, ini kan hanya cuma pindah satu. Sisanya dia akan membentuk OH-. Yang di bawahnya juga sama. Hasilnya karena mendapat tambahan ion H+ dari H2O membentuk CH3NH3+, yang tadinya muatannya netral. Sedangkan sisanya dia akan membentuk ion hidroksida atau H-. Sehingga kalau dituliskan rumus dari kedua kategori ini rumusnya. Jadi basa ditambah H2O, dia akan menghasilkan basa H+, karena dapat tambahan satu H dari sini, akan pindah ke basa, satu ion H, menghasilkan basa H+, ditambah, sedangkan H2O yang udah kehilangan satu ion H+, dia akan membentuk ion hidroksida atau ion OH-. Jadi saya tuliskan ini kategori pertama. Jadi kalau yang kategori pertama ini dari awal dia udah mengandung ion hidroksida NaOH. Nah, OH-nya nanti terpisah, jadinya Na+ ditambah OH-. Nah, kategori yang kedua ini senyawa molekul atau tidak mengandung ion sebelumnya, tapi kalau misalkan bereaksi dengan air, ini cara ion OH- terbentuk. Pada basa. Contohnya NH
3 tambah H2O. Nah, NH3-nya saya gambarkan lagi. Dia nanti terdiri dari, bukan NH3-nya yang dipecah, tapi H2O-nya ada OH minus dan H plus. Nah, yang H plusnya ini yang dia akan berikatan dengan NH3. Menghasilkan kira-kira seperti itu. Minusnya dia akan terpisah ke sini. Nah, tadi menurut pengertian Arrhenius. Sedangkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan asam dan basa ini adalah elektrolit. Elektrolit ini medium untuk perpindahan ion. Nanti dibahas lebih jelas juga di salah satu contohnya di penerapan di elektrokimia. Tapi ini secara garis besar dulu, bahwasanya medium ini, elektrolit ini adalah medium untuk perpindahan ion. Nah, asam dan basa ini termasuk medium perpindahan ion karena mengandung ion sehingga juga dapat menghantarkan listrik. Jadi salah satu ciri penghantar listrik yang baik adalah ketika dia menghantarkan ion juga, dan zat-zat yang bisa menghantarkan ion beberapanya adalah asam dan basa karena mereka adalah elektrolit atau bisa menghantarkan ion. Nah, asam dan basa kuat ini disebut elektrolit yang kuat atau mengandung banyak ion dan juga penghantar listrik yang sangat baik. Ini contoh asam kuat dan basa kuat. Ya, misalkan HCl, asam klorida, LiOH. Basa kuatnya litium hidroksida, natrium hidroksida, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan asam kuat berarti dia kecil pH-nya, sedangkan asam kuat pH-nya dia sangat besar. Sedangkan untuk asam lemah adalah elektrolit yang lemah atau mengandung sedikit ion. Kalau tadi mengandung banyak ion, kalau ini mengandung sedikit ion. Jadi ionisasinya tidak sempurna sehingga bukan penghantar listrik yang baik. Nah, ini contohnya dari basa lemah dan asam lemah. Nah, sedangkan asam basa menurut Bronsted-Lowry ini dijelaskan asam merupakan donor proton atau zat yang menyumbangkan ion H+, sedangkan basa merupakan akseptor proton. Jadi kalau tadi di Arrhenius yang satu adalah zat yang, kalau misalkan asam adalah zat yang menghasilkan
ion hidronium ketika bereaksi dengan air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida dalam air. Kalau misalkan menurut Bronsted-Lowry, asam ini adalah donor atau zat yang menyumbangkan proton ion, yang menyumbangkan proton. Proton ini lebih ke ion plus atau ion H. Dalam hal ini ion positif adalah ion H plus. Nah, contohnya reaksi antara gas basa NH3 dan gas asam HCl. Ini contohnya di gambar 1. Nah, jadi ketika dua botolnya ini dibuka, yang satunya botol berisi HCl atau asam klorida, yang satunya botol yang berisi NH3 atau amonia. Nah, dua-duanya, yang satu HCl adalah asam, NH3 adalah basa. Kalau kita lihat di sini, NH3 dia masuknya basa lemah, sedangkan HCl masuknya asam kuat. Ini asam, ini basa. Nah, ketika kedua botol ini dibuka, maka HCl ini dia akan mendonorkan ion hidrogen atau ion H+. Ion H+-nya ini didonorkan ke NH3 sebagai basa. Nah, makanya ini disebut asam. Ini mendonorkan H+ ke NH3. Sedangkan NH3-nya menerima H+ dari HCl. Ya. Kalau saya tulis ulang sini NH3 tambah HCl atau kalau misalkan ditulis dalam persamaan ion nanti bentuknya seperti ini. NH3 ditambah H plus ditambah Cl minus sama dengan NH4 plus ditambah Cl minus. Nah, hanya bergabung ke NH3 yang membentuk NH4 plus. Sisanya Cl minus dia akan membentuk ion sendiri. Nah, berarti teori asam basa Bronsted-Lowry terdapat istilah. Jadi kalau tadi pengertiannya, donor yang dinamakan asam menurut Bronsted-Lowry adalah donor atau zat yang menyumbangkan proton. Proton dalam hal ini adalah ion H+, sedangkan basa adalah akseptor atau zat yang menerima proton, dalam hal ini ion H+. Nah, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ini ada dua istilah tambahan. Yang pertama asam konjugasi. Asam konjugasi ini artinya asam yang kelebihan satu ion hidrogen plus terhadap basanya. Sedangkan basa konjugasi adalah basa yang kekurangan satu ion hidrogen terhadap asamnya. Ini sebenarnya nanti pasangan dalam sebuah reaksi kimia. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya dari NH3 dan HCl yang tadi kita bahas.
Nah, untuk menentukan mana yang asam, mana yang basa, mana yang asam konjugasi dan basa konjugasi, terlebih dahulu kita lihat pasangan masing-masing. Ini lebih miripnya dengan yang ada di kiri, lebih mirip dengan yang ada di kanannya, kita pilih. Nah, NH3 yang sebelah kiri ini mirip dengan senyawa atau ion NH4 plus yang ada di kanan. Berarti ini pasangan. Sedangkan HCl dia miripnya dengan Cl minus yang ada di sini. Jadi tentukan dahulu pasangan antara senyawa di kiri dengan di kanan. Nah, kalau sudah dipasangkan NH3 tadi udah kita jelaskan, NH3 ini dia masuknya ke, atau kita tentukan NH3 disebut basa. Kenapa disebut basa? Karena dia menerima satu ion hidrogen. Jadi menurut pengertian Bronsted-Lowry, menerima satu ion H+ dari HCl. Nah, kalau misalkan NH3 sebagai basa, maka pasangannya atau NH4+ ini sebagai asam konjugasi atau kelebihan kenapa disebut asam konjugasi? Karena kelebihan satu ion hidrogen plus dari basanya. Basanya ini NH3. Nah, sedangkan HCl kenapa dia disebut asam? Kalau menurut Bronsted-Lowry, karena dia menyumbangkan satu ion H+ ke NH3. Jadi ini disebut asam. Sedangkan pasangannya yang ada di sebelah kanan yaitu Cl-, ini berarti basa konjugasi. Kenapa disebut basa konjugasi? Karena dia kekurangan satu ion hidrogen terhadap asamnya. Nah, asamnya ini adalah HCl. Itu kita bisa menentukan mana yang asam, mana yang basa, mana yang asam konjugasi dan basa konjugasi. Intinya yang pertama kita tentukan dulu pasangan antara senyawa di sebelah kiri dengan sebelah kanan, mana yang lebih mirip. Habis itu kita tentukan di sebelah kiri terlebih dahulu mana yang asam, mana yang basa. Sisanya yang asam pasti berpasangannya sama basa konjugasi, sedangkan yang basa
dia berpasangannya dengan asam konjugasi di sebelah kanan. Nah, persamaan yang di atas ini bisa kita balik juga. Dibalik. Kalau dibalik, maka NH4 yang tadinya dia menjadi asam konjugasi, kalau ditaruh di sebelah kanan, kalau ditaruh di sebelah kiri, dia akan berubah menjadi asam. Sedangkan Cl- yang tadinya jadi basa konjugasi dari HCl, kalau misalkan ditaruh sebelah kiri, dia jadi basa. Kenapa NH4? Nah, kenapa NH4 plus ini disebut asam? Karena dia menyumbangkan satu ion hidrogen ke Cl-. Nah, ketika NH4 plus menyumbangkan satu ion H plus ke Cl-, dia akan membentuk NH3. Makanya NH4 ini ketika menyumbangkan satu ion H plus disebut asam. Nah, Cl- karena mendapat satu tambahan ion H plus dari NH4, dia disebut dengan basa, menurut Bronsted-Lowry. Sedangkan NH3 disebut basa konjugasi karena dia disebut basa konjugasi karena dia kekurangan satu ion hidrogen terhadap asam HCl. Sedangkan terhadap NH4. Jadi basa konjugasi dia karena kekurangan ion H plus terhadap NH4, makanya dia disebut basa konjugasi. Sedangkan HCl karena dia kelebihan satu ion H plus terhadap Cl-, makanya dia disebut asam konjugasi. Intinya asam dia pasti berpasangan sama basa konjugasi, sedangkan basa berpasangannya sama asam konjugasi. Nah, di latihan 23 tentukan senyawa mana yang menjadi asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi. HCHO2 tambah H2O Nah, dari sini kita pasangkan dulu HCHO2. Ini nanti lebih mirip dengan CHO2 minus. Ini pasangannya. Sedangkan H2O dia nanti lebih mirip ke H3O plus. Nah, kita lihat di sini. H2O dia berubah jadi H3O plus. Artinya H2O ini dia nanti mendapat tambahan ion H plus. Nah, sedangkan HCHO2 dia akan menjadi CHO2 minus. Artinya dia menyumbangkan ion H plus. Karena HCHO2 ini berubah jadi CHO2 minus, artinya dia menyumbangkan ion H plus atau kehilangan ion H plus, makanya HCHO2 ini
kita sebut dengan asam. H2O dia mendapat tambahan ion H+ dari HClO2 sehingga membentuk H3O+. Dia disebut sebagai basa. Nah, pasangannya ini tinggal kita tulis saja. Ini berarti asam konjugasinya. Atau saya tulis dulu alasannya. Ini kelebihan ion H+ terhadap basanya. Nah, ini disebut dengan asam konjugasi. Nah, sedangkan yang CHO2- ini kekurangan ion H+ terhadap asamnya. Nah, itu untuk latihan 23. Sedangkan latihan 24 saya tulis tambahnya. Nah, di latihan 24 tentukan basa konjugasi dari asam nitrit HNO3 dan asam konjugasi dari ion hidrogen sulfat atau HSO4-. Basa konjugasi dari HNO3. Nah, HNO3 basa konjugasi dari HNO3. Artinya HNO3 ini HNO3 ini jadi asamnya, atau saya balik, asam HNO3, sedangkan basa konjugasi. Nah, kita lihat pengertian awal. Basa konjugasi itu zat yang kekurangan ion
H+ terhadap asamnya. Artinya kalau kita ingin membentuk asam konjugasi dari sebuah asam, kita hanya tinggal yang ini hilangkan satu ion H+, yang NO3 yang tadinya muatannya netral, HNO3 muatannya 0, dia berubah turun atau dikurang 1. Nah, kalau seperti ini berarti basa konjugasinya adalah NO3. Tadinya 0, dia dikurang 1, muatannya jadi minus 1. Atau satunya juga tidak usah kita tulis lagi. Nah, sedangkan yang selanjutnya asam konjugasi dari HSO4 minus. Nah, berarti yang jadi basa adalah HSO4 minus. Yang jadi asam konjugasi. Nah, kita cocokkan lagi dengan pengertiannya. Yang disebut asam konjugasi adalah zat yang kelebihan ion H+ terhadap basanya. Berarti artinya ini tambahkan satu ion H+. Nah, kalau misalkan ditambahkan berarti yang tadinya minus 1 ini berubah naik atau ditambah 1. Nah, berarti basa konjugasinya adalah hanya ditambah satu ion hidrogen jadi H2, tadinya cuma 1. Nah, tadinya HSO4 minus karena dia ditambah muatannya ditambah 1, makanya minus ditambah 1 sama dengan 0. Atau muatannya jadi netral. Kalau muatannya netral tidak usah kita tulis di senyawanya pun tidak apa-apa. Nah, itu untuk latihan 23 dan 24. Nah, selanjutnya asam basa menurut Lewis. Nah, kalau asam basa menurut Lewis, di beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktur Lewis. Nah, kalau menurut Lewis, asam basa ini, asam adalah penerima pasangan elektron pada pembentukan ikatan kovalen. Jadi kalau tadi menurut Bronsted Lowry, asam itu zat penyumbang proton, dalam hal ini H+. Basanya zat penerima proton.
Nah, kalau menurut Lewis, ini dibalik asam, dia zat penerima. Nah, penerimanya tapi bukan penerima proton lagi, tapi penerima elektron. Jadi kalau tadi penyumbang proton menurut Bronsted-Lowry, sedangkan menurut Lewis adalah penerima elektron. Sini pasangan. Pada pembentukan ikatan kovalen. Nah, sedangkan basa ini zat penyumbang pasangan elektron Nah, ini yang harus dibedakan ya. Kalau tadi di Bronsted-Lowry kita berbicaranya tentang proton atau ion hidrogen, ion H+, sedangkan di Lewis kita berbicaranya tentang pasangan elektron. Makanya artinya dibalik. Nah, contohnya ada NH3 dan BF3 membentuk NH3BF3. Nah, di sini kita lihat satu pasangan elektron DNH3 ini disumbangkan ke BF3. Nah, karena NH3 ini menyumbangkan satu pasangan elektron, makanya dia disebut dengan basa. Karena menyumbang satu pasangan elektron. Sedangkan BF3 ini disebut asam karena menerima pasangan elektron. Nah, ingat ya, kalau sekali lagi kalau dalam ikatan kovalen meskipun ada yang satu menerima, satu yang memberi, tapi pada ujungnya dia akan digunakan secara bersama-sama. Ini digunakan oleh NH3 juga, digunakan oleh BF3 juga, dia berikatan membentuk ikatan kovalen menjadi NH3BF3. Nah, contoh lain misalkan di CO2 berikatan dengan OH-. Nah, karena CO2 ini dia menyumbangkan satu pasangan elektron, maka dia disebut basa. Nah, yang menerima satu sumbangan elektron ion OH-nya yang dia menyumbangkan satu pasangan elektron. Sedangkan CO2 yang dia menerima satu pasangan elektron, dia menjadi asamnya. Dan nanti hasilnya ikatan kovalen baru yang terbentuk adalah seperti ini.
Nah, itu penjelasan asam dan basa menurut Lewis. Nah, bagaimana secara perhitungan kita bisa menentukan bahwa suatu senyawa tersebut masuk ke asam atau ke basa? Nah, ini kita mulai dari konstanta Kw. Nah, kalau di sebelumnya kita membahas tentang Kc atau Kp yang merupakan konstanta kesetimbangan. Nah, di sini kita membahas konstanta kesetimbangan juga, tapi khusus untuk air. Nah, kita mulai dari konsentrasi ion hidrogen. Ini merupakan satu aspek yang penting dalam penentuan asam basa. Jadi kita menentukan asam basa melalui sebuah konstanta keseimbangan. Kita meninjaunya dasarnya dari konsentrasi ion hidrogen yang terdapat dalam senyawa tersebut. Nah, kalau misalkan dalam reaksi ionisasi air menjadi H3O+ dan OH-, ini hanya sebagian molekul air yang bisa terionisasi atau yang berubah menjadi ion. Nah, bisa dikatakan konsentrasi airnya tidak berubah. Kan kalau misalkan di Kc itu kan ini misalkan H3O+ atau kita balik karena ini reaksi ionisasi, awalnya H2O, ini membentuk H3O+ ditambah OH-. Nah, kalau misalkan awalnya ini dia konsentrasi dari H3O+ Kc-nya yang kita pelajari di bab sebelumnya dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi dari H2O. Atau di sini kita tambahkan 2. Nah, karena perubahan konsentrasi dalam proses ionisasi air menjadi H3O+ dan OH- ini sangat kecil, makanya ini bisa kita hilangkan karena kita anggap perubahan konsentrasi airnya sangat kecil. Nah, sehingga menghasilkan Kc-nya sama dengan hanya perubahan konsentrasi H3O+ atau ion hidronium dan juga OH-. Nah, untuk membedakan penghususan Kc untuk air, kita biasanya menggunakan H3O+ juga ini bisa kita tulis juga menjadi konsentrasi H+ kali OH-. Nah, untuk penghususan konstanta kesetimbangan air, kita gunakan simbol KW. W-nya ini artinya water. Jadi KW sama dengan H3O+ kali konsentrasi OH-.
Atau bisa kita tulis juga H plus kali OH, konsentrasi OH minus. Nah, dalam suhu 25 derajat Celcius air murni atau tidak ada campuran zat-zat yang lain, ini Kw-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Atau perbandingan antara perkalian konsentrasi antara ion hidronium dengan ion hidroksida untuk air murni dalam suhu 25 derajat Celcius atau suhu ruangan, ini harus 10 pangkat minus 14. Nah, dalam prakteknya memang air murni atau larutan aquos dalam suhu ruangan tadi selalu Kw-nya ini sama dengan 10 pangkat minus 14. Tapi konsentrasi hidrogen H plus dan OH minus ini bisa berubah-ubah. Nah, kalau misalkan jadi Kw air murni pada suhu 25 derajat Celcius selalu 10 pangkat minus 14. Nah, tapi konsentrasi H plus dan OH minus ini bisa berubah-ubah. Meskipun berubah-ubah, hasil perkalian konsentrasinya harus tetap 10 pangkat minus 14. Kalau misalkan konsentrasi yang H plusnya ini bertambah, berarti yang OH-nya dia turun. Kalau misalkan konsentrasi ion H plusnya dia yang nurun, yang lebih kecil, berarti konsentrasi OH-nya dia yang lebih besar. Nah, kalau misalkan konsentrasi H plus ini sama dengan konsentrasi OH minus, ini yang disebut dengan netral. Kalau misalkan konsentrasi H plusnya lebih besar daripada OH minus, ini yang disebut asam. Kalau misalkan konsentrasi H plusnya lebih kecil daripada OH minus, yang disebut dengan basa. Contohnya, konsentrasi ion OH minus pada beberapa larutan pembersih amonia adalah 0,0025. Maka konsentrasi H plusnya adalah, nah ini yang diketahui konsentrasi OH minus sama dengan 0,0025 m atau mol per liter. Yang ditanyakan berapa konsentrasi H plusnya. Ini tinggal masukkan ke rumus saja. Kw sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH minus. Berarti konsentrasi H plus sama dengan Kw dibagi konsentrasi OH minus. Nah, ini masukkan ke rumus dan ditemukan hasilnya 4 dikali 10 pangkat minus 12 M. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan ini 4
4 kali 10 pangkat minus 12 M. Sedangkan konsentrasi OH-nya tadi diketahui di soal sama dengan 0,0025 M atau sama juga dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 3 M. Nah, kita bandingkan mana yang lebih besar. Nah, karena OH minus ini lebih besar dibandingkan konsentrasi H plusnya. H plusnya dia pangkatnya sampai minus 12. Makanya ini disebut dengan basa. Jadi kita untuk menentukannya kita bisa lihat mana yang asam mana yang basa. Ini cara yang pertama bisa dilihat dari konsentrasi H plusnya atau OH minus. Nah, sedangkan cara yang selanjutnya yang biasanya lebih lebih banyak kita dengar adalah menentukan pH atau pOH-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui seberapa banyak H plus dalam sebuah larutan atau seberapa asam, kita bisa menghitung lewat pH. pH ini rumusnya ditulis sebagai minus logaritma dari H3O plus. Atau bisa juga ditulis minus log dari H plus. Jadi kalau misalkan H plusnya konsentrasinya itu lebih besar daripada 10 pangkat minus 7 M, artinya pH-nya lebih kecil daripada 7. Soalnya kalau misalkan kita minus log dari 10 pangkat minus 7, ini sama dengan 7. Kalau misalkan konsentrasinya lebih besar daripada konsentrasi H plusnya atau ion H plusnya lebih besar daripada 10 pangkat minus 7 M, maka pH-nya nanti dia akan lebih kecil daripada 7. Kalau pH-nya lebih kecil daripada 7, ini disebut asam. Kalau misalkan konsentrasi ion H plusnya dia lebih kecil daripada 10 pangkat minus 7 M, artinya pH-nya dia akan lebih besar, kebalikannya. Kenapa ada kebalikannya? Karena di sini kita lihat ada tanda minus. Maka pH-nya lebih dari 7. Kalau pH-nya lebih dari 7, ini disebut dengan basa. Nah, kalau misalkan konsentrasi H plusnya ini sama dengan 10 pangkat minus 7M, maka pH-nya ini sama dengan 7. Kalau pH-nya sama dengan 7, artinya dia netral, larutan tersebut. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan, misalkan diketahui pH-nya, yang mau ditanyakan konsentrasi dari H plusnya atau konsentrasi H3O plus. Ini tinggal kita bisa balik rumusnya menjadi seperti ini. Kalau misalkan yang diketahui pH dan yang ditanyakan konsentrasi H3O plus atau konsentrasi H plusnya. Nah, kalau misalkan untuk menghitung pOH, kalau misalkan kita yang kita ketahui konsentrasi OH minus dan kita ingin menghitung pOH-nya, ini bisa digunakan rumus yang ada di sini.
Sedangkan kalau diketahui kalau misalkan diketahuinya pOH, kita ingin mencari konsentrasi OH minus, ini bisa digunakan rumus yang ada di sini. Kalau misalkan yang diketahuinya konsentrasi OH minus dan yang ditanyakan adalah pOH, ini ditanyakan pOH. Kalau ini ditanyakan OH minus. Nah, jumlah pH ditambah pOH dia harus sama dengan 14 untuk air murni pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi totalnya pH ditambah pOH harus 14. Nah, kalau ini pOH kalau pOH lebih dari 7 artinya pH-nya kurang dari 7 atau kalau pOH-nya kurang dari 7 artinya basa. Kalau pOH-nya sama dengan 7 artinya netral. Ini kita tinggal lihat lawan dari yang ada di sini. Soalnya jumlah pH ditambah pOH dia harus sama dengan 14. Jadi kalau misalkan pH-nya kurang dari 7, contohnya misalkan 3. Misalkan pH-nya 3, maka pOH-nya dia 11. Nah, karena tadi dijelaskan kalau pH-nya kurang dari 7 ini asam, makanya kalau pOH-nya lebih dari 7, ini disebut asam juga pastinya. Nah, di latihan 25, air hujan di suatu tempat memiliki konsentrasi H+ sebesar 1,5 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter atau M. Tentukan apakah air ini termasuk asam atau basa. Nah, di latihan 25 ini berarti diketahuinya konsentrasi H+ sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 5 M. Ditanyakan asam atau basa. Nah, kita bisa lihat misalkan kita karena yang diketahuinya ion H+, kita pakai rumusnya adalah rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi dari H+ sama dengan min log 1,5 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini bisa kita hitung di kalkulator. Nanti hasilnya sekitar 4,82. Nah, karena pH sama dengan 4,82 atau lebih kecil daripada
7, maka kalau lebih kecil daripada 7 adalah asam. Air ini asam. Nah, di latihan 26 tentukan konsentrasi H+ dari jus lemon yang memiliki pH sebesar 2,9. Jadi diketahuinya pH sama dengan 2,9. Ditanyakan konsentrasi dari H+. Nah, berarti jawabnya, kalau misalkan yang ditanyakan H+, tadi rumusnya konsentrasi dari H+ sama dengan 10 pangkat minus pH, atau sama dengan 10 pangkat minus 2,9. Ini kalau dihitung di kalkulator hasilnya 1,26 dikali 10 pangkat minus 3 M. Sedangkan untuk yang latihan 27, sebuah larutan NaOH memiliki konsentrasi OH minus sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 4 M atau mol per liter. Hitunglah pH dari larutan tersebut. Nah, ini diketahuinya konsentrasi dari OH minus ini sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 4 M ditanyakan pH-nya. Yang diketahui konsentrasi OH minus, tapi yang ditanya pH-nya. Nah, caranya gimana? Ini kita hitung terlebih dahulu. Hitung dulu pOH-nya, baru hitung pH. Nah, karena OH minus yang diketahui konsentrasinya, maka kita hitung dulu pOH. pOH-nya berarti minus log dari konsentrasi OH minus. Ini sama dengan min log dari 2,9 kali 10 pangkat minus 4. Ini hasilnya nanti sekitar 3,54. Nah, tahap kedua tadi dijelaskan rumusnya pH ditambah pOH, ini totalnya sama dengan 14. Berarti kalau yang ditanya pH-nya ini sama dengan 14 dikurang pOH, atau sama dengan 14 dikurang 3,54 sama dengan 10,46. Nah, pH-nya lebih besar daripada 7, makanya ini masuknya basa. Sebenarnya nggak ditanyakan di soal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya